Banyak orang berpendapat bahwa perempuan liberal adalah yang paling depan dalam menghancurkan Barat. Ingat wanita ini? Wanita ini benar-benar menggelar karpet merah untuk para penyerbu dari Afrika Utara, Maroko, entah dari mana mereka berasal. Lihatlah dia. Jika dia pernah ke Afrika atau mengenal budaya asal mereka, dia tidak akan melakukan ini. Kenapa saya bisa mengatakan itu dengan begitu yakin? Lihat ini. Dan inilah alasan saya mengatakan bahwa setiap wanita liberal barat seharusnya dikirim ke negara dunia ketiga setidaknya sekali. Jadi ketika mereka ke sana, mereka akan dihadapkan dengan kenyataan. Jadi saya akan menunjukkan beberapa video wanita barat yang pergi ke Afrika dan mereka dihadapkan dengan kenyataan. Lihat wanita barat ini yang pergi ke Afrika sendirian dan memutuskan untuk mendokumentasikan petualangannya. Lihat ini, lihat wanita itu. Dia keluar dengan atasan seperti itu. Lihat itu. Ya Tuhan. Lihat itu, masih ada lagi. Lihat ini. Seorang wanita liberal barat lainnya pergi ke Afrika. Lihat itu. Lihat itu. Mereka seperti bilang, biarkan kami masuk, biarkan kami masuk. Tolong biarkan kami menyentuhmu. Sekali saja, tolong. Ya ampun, lihat itu. Orang-orang ini datang ke Eropa dalam jumlah ribuan. Dalam jumlah ribuan. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa kekerasan seksual meningkat drastis? Aku masih punya lagi. Aku masih punya lagi. Lihat wanita ini. Seorang wanita kulit putih liberal yang sedang berlibur di Afrika. Dia akhirnya tahu. Ya ampun. Ya Tuhan. Ayo. Keluar dari mobil. Ayo. Karena kau ingin pria-pria ini datang ke kota-kota kecil dan kota-kota besar kita ya. Pergi cium dia. Cium dia. Lihat wanita ini. Di Afrika. Adegan ini, dan ayo kita pergi ke kantor polisi sudah berlalu karena... Tidak, ayo kita pergi ke kantor polisi. Ayo pergi! Jacob untuk pasien ini. Letakkan saja. Ya, tidak, ayo pergi. Pria ini memberiku. Pria ini memukulku. Ini. Pria itu memukulku. Itu bina get in the street. Apa? Lindungi saya! Pria ini memukulku. Pria ini memukul. Dia kembali dengan yang besar. Kita tidak akan mendapatkan tudungnya. Memukulku. Dan ini sedang terjadi bersama-sama. Dia ingin aku telanjang di jalan atau dia memaksaku untuk telanjang di jalan? Aku tidak terlalu menangkap maksudnya. Pria ini. Dia pergi bersamaku. Kamu tidak akan mendapatkan barangnya. Pria ini memukulku. Dan ini mulai bersatu. Dia bepergian sendirian. Apa itu? Ya Tuhan. Lihat apa yang dia Tidak lakukan. masalah. Ayo kita pergi ke kantor Duduklah di polisi. mobil merah. Duduklah di Kamu mobil lihat merah. lamaran ini? Dengarkan aku. Dia akan membayar. Dia akan membayar. Dia membuatku telanjang. Semua yang kulihat. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Atau dia pikir memang begini akhirnya. Inilah yang dia pikir akan terjadi. Inilah yang mereka pikirkan. Ya Tuhan, ada apa dengan para wanita ini? Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Ya, dia mungkin aman. Kita bisa tahu alasannya. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Tidak ada yang aman. Tidak ada seorang pun yang aman. Lihat ini. Di Sudan Selatan, tidak ada bagian dari sapi yang terbuang sia-sia. Urinnya digunakan sebagai antiseptik alami dan penolak serangga. Saya tidak terkena malaria, jadi sepertinya memang berhasil. Ya Tuhan. Amonialah yang membuat rambut berwarna oranye seperti yang kita lihat di sini. Lihat mereka. Ya, goyangkan bokongmu, Nona. Goyangkan bokongmu. Ya, wow. Lihat mereka. Inilah para wanita di balik kehancuran peradaban barat, teman-teman. Inilah para wanita itu. Lihat, pada akhirnya pria-pria kuat harus mengambil kendali. Maaf, mungkin terdengar misoginis. Maaf, memang begitulah adanya. Pria-pria kuat harus mengambil kendali. Dan kita akan membutuhkan dukungan dari para wanita, seperti wanita ini.
sudah sekitar 40 tahun. Dan putri saya menghabiskan banyak waktu di kamarnya bersama orang tua saya. Dan itu membuat saya emosional karena semuanya akan berubah. Dan orang-orang tidak mengerti akan seperti apa perubahannya. Saya tumbuh besar di desa itu. Dan saya ingin putri saya bisa tumbuh besar seperti saya dulu. Dia tidak akan tumbuh besar seperti itu. Mungkin dia akan mengenakan burka, karena jika dia tidak memakainya, maka dia akan rentan terhadap serangan seperti ini. Ini adalah Jerman. Lihat itu. Orang-orang yang sama datang ke sini. Lihat itu. Baru saja mencengkramnya. Lihat itu. Lihat ini. Lihat itu. Lihat gerakannya. Lihat gerakan cabulnya. Atau seperti ini. Ini satu kelompok. Nah, inilah masa depan putrinya yang selama ini ia takutkan. Nyawa baik-baik, nyawa apa? Biar aku cubit pantatmu. Persetan dengan mereka semua. Dengan sopan, enyahlah. Persetan dengan mereka semua. Persetan dengan apapun yang mereka lakukan. Apa-apaan ini? Ini adalah barat yang sama, di mana kita telah dibentuk dan diprogram, dan memang seharusnya begitu. Saya tidak mengeluh tentang itu. Jangan menatap seorang wanita. Jangan membuatnya merasa tidak nyaman. Jangan bertanya berulang kali. Ya, baik, bagus. Kita telah menaikkan standar itu. Begitulah perilaku pria di barat. Pria yang beradab berperilaku seperti itu. Tapi kemudian mereka membawa orang-orang ini. Inilah dia. Ini adalah invasi. Orang-orang yang kamu lihat di Afrika, itu mereka yang ada di Spanyol. Benar. Ya ampun. Apakah ada jalan keluar dari ini? Saya rasa ada. Semakin lama kita menunda ini, saya sudah mengatakan ini sejak lama. Semakin lama kita menunda yang tak terelakkan. Migrasi massal atau deportasi massal, masyarakat barat nanti akan terpaksa menjadi semakin keras. Dan ini adalah tempat yang sempurna, atau setiap negara barat adalah lahan subur yang sempurna bagi munculnya seorang diktator tangan besi. Orang-orang akan menginginkan itu. Sepanjang sejarah manusia itulah yang selalu terjadi. Setiap kali sebuah masyarakat jatuh ke dalam kekacauan, orang-orang meminta seorang diktator. Itu normal, dan itu akan terjadi lagi. Itu telah terjadi berulang kali dalam sejarah. Periode ini dalam sejarah modern kita bukan pengecualian. Itu juga akan terjadi di zaman kita. Kita memang masih punya peluang. Kita memang masih punya peluang kecil. Saya tidak tahu apakah Rupert Lowe atau Marine Le Pen atau AfD. AfD agak membuat saya ragu. AfD agak membuat saya khawatir. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang peduli? Siapa yang tahu? Itu dia. Semakin lama kita menunda ini, semakin besar peluang bagi seorang pemimpin fasis untuk muncul. Dan siapa yang bisa menyalahkan rakyat?